Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita masih diberikan berbagai nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat silaturahim. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak, Ibu, para pembina, pengawas, pengurus, dewan guru, dan para orang tua murid, serta para peserta didik dan santri baru yang kami cintai dan banggakan dari seluruh satuan pendidikan dalam Yayasan Pondok Karya Pembangunan Jakarta Islamic School. Alhamdulillah pada hari ini saya hadir pada acara Connect, Collaborative Network, Creativity and Art. Pertama, saya sebagai Wakil Ketua Umum Yayasan Pondok Karya Pembangunan DKI Jakarta ingin menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah atas terselenggaranya acara yang sangat penting ini. Oleh panitia, saya diminta untuk menyampaikan beberapa informasi, pemikiran, dan harapan, khususnya kepada para peserta didik dan santri baru. Kepada para peserta didik dan santri baru, saya sampaikan selamat datang dan bergabung dalam keluarga besar Yayasan Pondok Karya Pembangunan Jakarta Islamic School. Khususnya kepada para orang tua murid, kami sampaikan pula terima kasih atas kepercayaan dan pilihan yang tepat pada kampus pendidikan yang berbasis agama Islam yang merupakan jembatan emas untuk mewujudkan mimpi dan mengelola harapan dalam rangka menyongsong masa depan. Dalam kesempatan yang membahagiakan ini, ada 4 bahasan utama yang akan saya uraikan secara singkat, yakni pertama, apa makna Pondok Karya Pembangunan Jakarta Islamic School atau disingkat PKP-JIS. Kedua, perubahan-perubahan apa yang dikehendaki untuk kemajuan pendidikan di PKP-JIS. Ketiga, nilai-nilai dasar yang harus dimiliki dan diyakini untuk menyongsong masa depan yang penuh tantangan. Keempat, harapan-harapan kepada peserta didik dan santri baru di lingkungan PKP-JIS. Baiklah, kita mulai dengan yang pertama, mencoba memaknai Pondok Karya Pembangunan atau PKP. Secara historis, PKP merupakan proyek monumental atas terselenggaranya Musabaqah Tilawatil Quran kelima yang diselenggarakan dengan sukses pada tahun 1972. Selanjutnya, atas prakarsa yang luhur para tokoh nasional, yakni almarhum Bapak Letnan Jenderal Purnawirawan Ali Sadikin, Gubernur KDKI Jakarta pada saat itu, almarhum Bapak Letjen Purnawirawan Haji Sudirman, almarhum Bapak Letnan Jenderal Purnawirawan Dr. Haji Muhammad Sukmadi, almarhum Bapak Dr. K. Haji Kaprawiridwan MA, dan almarhum Bapak Dr. Honoris Causa AM Fatwa bersepakat mendirikan Yayasan Pondok Karya Pembangunan atau disebut PKP pada tanggal 8 April 1976. Almarhum Bapak Letjen Ali Sadikin menyatakan bahwa PKP
merupakan upaya dinamisasi madrasah yang modern dan dilengkapi kampus hijau yang luas, asri, dan nyaman dengan Danau Rawa yang memberikan pemandangan yang segar. Menurut almarhum Ali Sadikin, PKP sebagai pondok pesantren adalah lembaga pendidikan yang mempersiapkan generasi masa depan yang mampu mengintegrasikan pengetahuan umum dan agama Islam secara komprehensif, memiliki karakter pemimpin, keterampilan mumpuni, dan bersikap moderat dalam pandangan keagamaan. Selanjutnya, apa visi PKP JIS? Visi PKP JIS adalah menjadi lembaga pendidikan yang berbasis agama Islam, berpandangan maju, mandiri, profesional, dan berwawasan global, tanpa kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia. Selanjutnya, misi PKP JIS meliputi 1. Mengembangkan PKP sebagai lembaga pendidikan Islam yang terpercaya dan mampu menghasilkan kader pembangunan yang berkualitas. 2. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan keterampilan secara terpadu dari tingkat prasekolah hingga ke pendidikan tinggi. 3. Menciptakan suasana kampus yang berasrama, bernuansa Islami, berbudaya Indonesia dalam lingkungan yang tertib, indah, nyaman, dan asri. 4. Menggali dan mengembangkan sumber pendapatan yang lebih luas untuk mencapai kemandirian. 5. Mengembangkan sarana dan prasarana kampus dan membuka cabang di wilayah lain. Selanjutnya, PKP sebagai lembaga pendidikan berbasis agama Islam memberikan berbagai layanan pendidikan yang terdiri dari KBTK, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, Pondok Pesantren Modern, Boarding School, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Institut Kesehatan dan Teknologi dengan program Profesi Nurse, D4 MIK, D4 K3, S1 Keperawatan, S1 Fisioterapi, S1 Gizi, S1 Teknik Lingkungan, dan S1 Teknologi Pangan. Selanjutnya, apa makna PKP JIS bagi kita sebagai generasi penerus? Tentu saja, bagi guru dan tenaga kependidikan, PKP memberi makna bahwa lembaga pendidikan ini merupakan tempat kita mengamalkan ilmu di bidang keahlian masing-masing untuk mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas, bertakwa, dan berbudaya. Di samping itu, lembaga PKP juga sebagai tempat kita semua bekerja, mencari nafkah, dan mengabdi karena Allah Ta'ala. Selanjutnya, apa makna PKP bagi para peserta didik dan santri? Tentu saja, PKP adalah lembaga pendidikan, tempat menimba ilmu, baik ilmu terapan maupun ilmu agama Islam dan keterampilan hidup lainnya. Di kampus inilah Anda semua akan memperoleh ilmu keterampilan dan bimbingan ibadah agama Islam. Di sini Anda bisa mengembangkan diri sesuai konsep multiple intelligence yang sesuai dengan minat dan bakat, antara lain di bidang bahasa atau linguistik, visual dan spasial, musikal, logika matematika, interpersonal, intrapersonal, kinestetika, naturalis, dan eksistensial. Yang membanggakan adalah prestasi siswa-siswi PKP di berbagai lomba, baik pada tingkat lokal, nasional, bahkan internasional, yakni robotic competition, English competition, pencak silat, MHQ, musikalisasi puisi,
karate, dan karya tulis ilmiah. Di samping itu, kita ikut bangga SMA PKP CIS tahun 2021 ini dipilih oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai salah satu sekolah penggerak di Indonesia. Itulah uraian singkat mengenai makna PKP CIS bagi kita semua. Selanjutnya, materi kedua yang ingin saya sampaikan adalah perubahan-perubahan apa yang diperlukan untuk memajukan pendidikan di PKP. Dalam rapat kerja yang diselenggarakan beberapa bulan yang lalu, kita semua sepakat untuk melakukan perubahan dengan meningkatkan mutu pendidikan yang mencakup 5 aspek sebagai berikut. 1. Peningkatan mutu pendidikan melalui modernisasi fasilitas dan sistem pendidikan. Beberapa indikator keberhasilan antara lain tersedianya kecukupan jaringan internet serta bandwidth yang mencukupi dalam menunjang program digitalisasi pembelajaran. 2. Peningkatan mutu pendidikan melalui penguatan layanan sumber daya manusia. Beberapa indikator keberhasilan antara lain mencakup meningkatnya kompetensi, keterampilan, dan sikap pengabdian para guru dan tenaga kependidikan untuk mewujudkan pelayanan prima atau service excellence. 3. Peningkatan mutu pendidikan tingkat dasar, menengah, dan tinggi berbasis teknologi. Sebagai indikator keberhasilan antara lain, terintegrasinya teknologi dalam kegiatan belajar mengajar dan aktivitas manajemen di sekolah dan pendidikan tinggi. Di samping itu, terciptanya sumber daya manusia, pendidik dan tenaga kependidikan yang menguasai pembelajaran berbasis teknologi melalui berbagai pendidikan dan pelatihan teknologi informatika, program Smart Digital Classroom atau SDC, dan Google Certified Educators Program. 4. Peningkatan mutu pendidikan berbasis akhlak mulia. Beberapa indikator keberhasilan, antara lain adanya ketetapan jaminan mutu lulusan bidang keagamaan di setiap unit pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Meningkatnya kualitas perilaku keagamaan atau kekasan, penguasaan tahfiz Al-Quran Juz 30, dan meningkatnya jumlah lulusan yang diterima di berbagai perguruan tinggi negeri dan pendidikan tinggi kedinasan yang bermutu lainnya. 5. Peningkatan rekrutmen calon peserta didik dan mahasiswa melalui promosi dan kegiatan-kegiatan kreatif dan kompetitif. Indikator keberhasilannya antara lain mencakup peningkatan kuantitas dan kualitas peserta didik dan mahasiswa. Di samping itu, diperlukan terbangunnya citra positif dari masing-masing satuan pendidikan, antara lain madrasah berbasis digital, SMA berbasis kepemimpinan, SMK berbasis kewirausahaan, dan institut kesehatan yang berbasis teknologi. Yang tidak kalah pentingnya adalah kewajiban setiap peserta didik dan mahasiswa untuk mampu berkomunikasi dengan baik dan benar dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab, dan juga menguasai teknologi informatika. Bahasan selanjutnya adalah menjawab pertanyaan tentang nilai-nilai dasar apakah yang harus kita yakini baik untuk waktu sekarang maupun yang akan datang. Ada beberapa sistem nilai yang harus kita yakini agar bisa menjadi insan-insan profesional yang memiliki kualifikasi sebagai berikut. 1. Integritas atau kejujuran tanpa kompromi. Uncompromising integrity. 2. Tingkat kompetensi yang tinggi. High competency level. 3. Tingkat fokus kepada pelanggan yang tinggi. High degree of client focus. 4. Komitmen yang tinggi
pada setiap penugasan. Strong commitment to a calling. 5. Memiliki keterampilan komunikasi antar pribadi yang sangat baik. Excellent interpersonal skills. 6. Sikap mental positif. Positive mental attitude. 7. Hidup bersahaja. Simple life. Dengan memiliki nilai-nilai dasar tersebut di atas, setiap pribadi diharapkan akan mampu memenangkan persaingan dan mempengaruhi orang lain. How to win friends and influence people. Selanjutnya, agar Anda berhasil dalam mengelola karir masa depan, ada 3 kunci utama yang diperlukan, yakni Anda harus memiliki integritas, kapabilitas, dan akseptabilitas. Itulah kiat-kiat yang diperlukan dalam percaturan kehidupan bisnis masa kini dan masa depan. Sebelum mengakhiri perbincangan ini, saya perlu menyampaikan pesan-pesan dan harapan kepada para peserta didik dan santri baru yang saya banggakan sebagai berikut. 1. Selagi masih muda, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Dengan cita-cita yang tinggi akan menginspirasi dan membimbing gerak dan langkah menuju masa depan yang gemilang. 2. Selagi masih muda, manfaatkan waktumu untuk membekali diri dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental yang positif. 3. Dalam menjalani kehidupan ini, setiap hamba Allah wajib selalu berdoa, memohon kepada Allah SWT untuk kebaikan dalam hidup di dunia dan di akhirat, serta berikhtiar untuk menggapai cita-cita yang tinggi. Setelah itu, berserah diri kepada Allah SWT, karena segala sesuatu terjadi karena izin Allah SWT. 4. Sebagaimana Anda mendengar sabda Rasulullah SAW, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Maka berlomba-lombalah untuk kebaikan dalam hidup ini, supaya bekal hidup di dunia dan di akhirat. 5. Kepada para peserta didik dan santri baru, saya perlu menyampaikan harapan agar kalian semua menjaga akhlak mulia, baik kepada orang tua maupun kepada guru. Orang tua adalah 2 orang yang menjadi perantara Tuhan Yang Maha Esa, menghantarkan kita di dunia ini. Mereka mengemban tugas yang besar, mendidik dan membimbing kita dari lahir, atau mungkin dari saat kita masih dalam kandungan ibu, hingga dewasa. Mereka selalu mengupayakan yang terbaik untuk anak-anaknya, bahkan harus lebih baik dari orang tuanya. Dalam Islam, anak adalah titipan Allah SWT yang harus dijaga, dirawat, dan dibimbing seiring anak mereka tumbuh dan berkembang. Mereka harus mendidik anak-anak mereka agar kelak menjadi anak-anak yang cerdas, soleh dan soleha, dan berkepribadian baik. Berikut ini antara lain kewajiban anak kepada orang tua. 1. Bertutur kata yang baik dan bersikap sopan. 2. Ringan tangan membantu kegiatan orang tua di rumah. 3. Bersikap sabar dan menahan marah. 4. Tidak menyia-nyiakan kerja keras orang tua. 5. Merawat orang tua saat usia mereka semakin renta. 6. Mendoakan orang tua yang sudah meninggal. Selanjutnya, bagaimana akhlak peserta didik, santri, dan mahasiswa baru kepada guru atau dosen? Murid adalah orang yang sedang belajar dan menuntut ilmu kepada guru, demi untuk keberkahan dan kemudahan dalam meraih dan mengamalkan ilmu atau pengetahuan
yang telah diperoleh dari seorang guru, maka seorang murid haruslah memiliki akhlak atau etika yang benar terhadap gurunya. Bagaimanapun juga, guru merupakan orang tua kedua setelah orang tua saat berada di sekolah. Beberapa contoh akhlak murid terhadap gurunya, di antaranya adalah sebaik berikut. 1. Seorang siswa hendaklah hormat kepada guru, mengikuti perintah dan petunjuknya. 2. Seorang siswa hendaklah memberi salam terlebih dahulu kepada guru apabila menghadap atau berjumpa dengan beliau. 3. Seorang siswa hendaklah memandang gurunya dengan keagungan dan meyakini bahwa gurunya memiliki derajat keilmuan yang tinggi, sebab hal itu lebih memudahkan untuk mengambil manfaat dari beliau. 4. Seorang murid hendaklah mengetahui dan memahami hak-hak yang harus diberikan kepada gurunya dan tidak melupakan jasanya. 5. Seorang siswa hendaklah bersikap sabar jika menghadapi seorang guru yang memiliki perangai keras. 6. Seorang siswa hendaklah duduk dengan sopan di hadapan gurunya, tenang, rendahkan diri, hormat sambil mendengarkan, memperhatikan, dan menerima apa yang disampaikan oleh gurunya. 7. Seorang siswa hendaklah jangan bicara di depan guru ataupun membicarakan hal-hal yang tidak berguna. 8. Seorang siswa hendaklah jangan bersenda gurau di hadapan guru. 9. Seorang siswa hendaklah tidak berburuk sangka terhadap apa yang dilakukan oleh guru. 10. Ketika guru sedang memberikan penjelasan atau berbicara, hendaklah murid tidak memotong pembicaraannya. Kalaupun perlu memberikan tanggapan, hendaklah disampaikan dengan sopan dan dalam bahasa yang baik. 11. Siswa haruslah berkata jujur apabila guru menanyakan sesuatu kepadanya. 12. Tidak mengunjilkan guru. 13. Mengamalkan apa yang diajarkan guru. 14. Murid harus menunjukkan rasa terima kasih terhadap ajaran guru. Melalui itulah ia mengetahui apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari. Insya Allah, ia memperoleh keselamatan di dunia dan di akhirat. Demikianlah beberapa butir yang bisa saya sampaikan, dan saya berharap agar acara Connect, Collaborative Network, Creativity and Art terselenggara dengan sukses. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada salah kata. Semoga Allah SWT memberkahi kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.